Gudang terbengkalai di Jiangcheng. Gadis kecil ini. Sosok ini. Terlihat cukup menggoda. Bagaimana kalau kita urus dia dulu? Qian Bao. Apa kau tidak ingin hidup? Apa kau tidak tahu wanita siapa dia? Penyebaran kita begitu menyeluruh. Bahkan jika 10 gajah datang, mereka akan hancur sampai mati. Dia masih bisa hidup dan melarikan diri. Lancang. Jiang Chen. Lari cepat, mereka punya jebakan. Mengesankan. Kau benar-benar berani datang sendirian seorang diri. King. Maafkan aku, karena membuatmu melalui ini. Jiang Chen, aku salah paham padamu. Jangan khawatirkan aku, lari cepat. King. Jangan khawatir. Sungguh menyentuh. Sayang sekali. Kalian berdua, tidak ada yang bisa pergi. Kalian berdua. Sebelum melakukan ini, seharusnya kalian pikirkan akibatnya. Jadi kau akan bergerak. Aku sangat takut. Xiaohu, dia datang sendirian seorang diri. Pahlawan selamatkan jelita. Bagaimana kau bisa begitu? Tidak sopan. Jika keluargaku tidak terlibat, aku mungkin masih membiarkan kalian hidup. Tapi sekarang, kalian pasti akan mati. Apa kau pikir? Kami berdua, sama seperti bajinganmu? Apa kami sama? Keluar. Jika kau membawa orang, mungkin akan ada secercah harapan. Tapi sekarang, ini jalan buntu. Penundaan menimbulkan masalah. Serang. Sekelompok bajingan kecil berani membuat masalah di Dacia. Kalian mencari mati. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah ahli tingkat atas. Kau. Pakar tingkat atas. Mereka bukan apa-apa. Kau adalah seorang master. Pantas bagi kami saudara-saudara untuk bergerak. Jiang Chen, Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Di mataku, kalian berdua hanyalah bukan apa-apa sama sekali. Serang aku bersama. Ada apa? Takut. Terlambat. Terima kasih kepada kalian semua, karena telah datang hari ini untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Lin. Tetua Lin. Hari ini, bukan hanya perjamuan ulang tahunku, tetapi juga hari cucu saya. Lin Hai. Lin Hai mengambil Selil. Bisa dibilang kebahagiaan ganda telah tiba. Kebahagiaan ganda memang. Silakan nikmati sepenuhnya. bahkan mengambil selir pun membutuhkan. Pertunjukan semegah ini benar-benar pantas menjadi keluarga terkemuka Jiang Cheng. Aku dengar keluarga Lu masih punya menantu numpang, dan mereka masih bisa menempel pada cabang keluarga Lin yang terpandang. Sungguh keberuntungan besar. Jadi apa? Tidak peduli seberapa mulia, dia tetap selir. Tak usah pamer dia. Mengambil selir. Kamu tidak pantas. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah milik keluarga Lu, menantu yang tinggal serumah. Bagaimana? Apakah istrimu kabur untuk menumpang di sini? Tidak apa-apa. Aku, Demi King. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Makanlah apapun yang kamu mau, baiklah. Jing Chen, apa kau tidak lihat? Ini di mana? Hari ini Tuan Muda Lin menjamu makanmu. Ini seperti kuburan leluhur keluargamu, mengeluarkan asap hijau. Mengapa kau tidak cepat berlutut? Berterima kasih kepada Lin. Bukankah si Jiang itu? Kau tidak akan melihat. Kakakku menikah dengan Tuan Muda Lin dan datang ke sini untuk memeras uangkan. Terlalu banyak makan nasi lunak, dan sekarang kau terang-terangan merampokkan. Tidak. Bagaimana bisa ada orang tak tahu malu sepertimu? Jiang Chen, ini bukan tempatmu berada. Cepat keluar sini. King, percayalah padaku. Keluarga Lu akan baik-baik saja.
Berapa banyak lagi hal baik yang akan kau rusak untuk King jika bukan karenamu. Dia sudah lama menjadi nyonya kaya dari keluarga terkemuka. Kau sudah menunda dia selama 3 tahun. Apa kau masih ingin merusak hidupnya? Bagaimana denganmu mencuri medali Marsekal Naga? Jenderal Patroli Angin sudah tiba di Jiangcheng. Tanpa kami, perlindungan keluarga Lin, keluarga Lu akan segera lenyap. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Bajingan tak tahu malu. Jika bukan karena Tuan Muda Lin, kebaikan khusus untuk King, kau sudah membunuh seluruh keluargaku. Tuan Muda Lin, King akan segera menikahimu. Lihat mengenai masalah keluarga Lu. Mudah saja. Jenderal Patroli Angin dan aku adalah kenalan lama. Dia gagah berani dalam pertempuran bertahun-tahun dan telah menjadi orang di bawah komando Marsekal Naga, jenderal paling cakap. Selama King bersedia menjadi selirku dan sedikit lebih proaktif, yakinlah, dengan hubunganku dan Patroli Angin, keluarga Lu secara alami akan aman. Hanya seorang jenderal patroli angin. Namun dia membuat kalian semua begitu menjilat. Sungguh pemandangan yang memalukan. King, kemarilah. Jangan khawatir mengenai kedatangan jenderal patroli angin itu. Yakinlah aku bilang akan baik-baik saja. Pasti akan aman dan sentosa. Aku... Kau tidak berguna. Kau berani melototiku. Beraninya kau mengucapkan nama Jenderal Patroli Angin dari mulutmu. Kau tidak berguna. Apa yang bisa kau lindungi? Jika Tuan Muda Lin tidak ada di sini hari ini, dan Jenderal Patroli Angin tiba, kau akan mati. Cepat berlutut. Dan sujud terima kasih ke Lin. Bersujud sebagai rasa terima kasih. Dia tidak pantas. Jiang Chen, bagaimanapun juga kita adalah suami istri. Masalah pencurian medali itu, kami tidak akan lagi mengejarnya. Cepat pergi dari sini. Jangan membuat masalah lagi. King, maukah kamu mempercayaiku sekali ini saja? Jangan katakan apa-apa lagi. Aku bersedia menjadi selir Tuan Muda Lin. Kamu pergi dari sini. Apakah kamu belum cukup membuat masalah? Aku. Apakah kamu benar-benar begitu rela mengikuti King? Aku tidak keberatan memperlakukanmu seperti manusia. Aku baru saja mendapat ide mendadak, kondisi yang baik bagiku untuk menyelamatkan keluarga Lu. Yaitu malam ini aku akan menggunakan tali untuk mengikatmu ke tiang ranjangku dan membiarkanmu melihat dengan jelas wanitamu terbaring di bawahku. Bajingan ini mempermalukan dirinya sendiri. Apa dia tidak puas dengan kepalanya? Belum cukup hijau. Dasar bodoh. Dia pantas digertak. Jenderal Patroli Angin tiba. Jenderal patroli angin penipu. Jenderal Patroli Angin, lama tidak bertemu. Hari ini adalah hari aku mengambil selir. Apakah Anda ingin masuk untuk minum? Selamat Kakak Lin. Namun kedatangan saya ke Jiangcheng hari ini harus mengurus masalah penting terlebih dahulu. Siapa itu? Siapa yang mencuri medali Marsekal Naga? Aku akan membuat orang itu dihadapkan ke pengadilan dan dihukum gantung. Tuan, orang yang mencuri medali Marsekal Naga adalah dia. Selesai sudah. Jika Jenderal Patroli Angin ini menimpakan kesalahan, keluarga Lu kita akan benar-benar hancur. Jenderal Patroli Angin, hukuman ini, bukankah ini sedikit terlalu berat? Meskipun Jiang Chen mencuri medali Marsekal Naga, kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Tidak pantas dihukum mati. Marsekal Naga adalah yang paling kuat. Jenderal Dacia, setiap perkataan dan tindakannya mewakili Dacia, kemuliaan tertinggi. Hari ini, medali Marsekal Naga dicuri, membawa aib bagi Dacia. Ini adalah kejahatan besar. Apa yang kamu miliki untuk berbicara di sini? Enyahlah, seorang pencuri masih berani berparade di sini. Hari ini, aku harus menghukum mati kamu untuk menjunjung tinggi martabat Tuan Marsekal Naga. Aku menasihatimu sekarang untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada Jenderal Patroli Angin, ditangani secara pribadi oleh Jenderal Patroli Angin. Sudah merupakan kehormatan bagimu. Berlutut. Apakah dia pantas? Kamu mencuri medali Marsekal Naga dan tidak menunjukkan penyesalan. Kejahatanmu berlipat ganda. Orang ini
mencuri medali dan masih begitu. Merasa benar sendiri, dia benar-benar tidak tahu diri. Tepat sekali, keluarga Lu benar-benar sengsara. Mereka menampung orang sembrono, membuat masalah. Dia memang bencana bagi Lu. Jadi dia palsu. Jenderal Patroli Angin. Pernahkah kamu bertemu Marsekal Naga, dan kamu berani menyamar sebagai patroli pribadinya? Kurasa kamu tidak tahu cara menulis kata mati. Bagaimana dia tahu aku penipu? Mungkinkah dia pernah bertemu Marsekal Naga? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku telah mengikuti Marsekal Naga dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu seperti apa rupanya? Adapun kamu berbicara sembarangan. Mungkinkah kamu pernah bertemu Marsekal Naga? Tentu saja aku pernah. Dan aku juga bisa memastikan bahwa kamu bukan seorang patroli angin. Sungguh orang yang terlalu percaya diri. Kamu tidak hanya mencuri medali itu, kamu juga mengklaim bahwa kamu telah bertemu Tuan Marsekal Naga. Aku pikir kamu sudah makan nyali beruang dan macan tutul. Jenderal, bocah ini tidak sopan kepadamu. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya begitu saja. Jiang Chen, kamu mencuri medali Marsekal Naga. Kamu tidak hanya merugikan keluarga Lu, tetapi kamu juga di depan Jenderal Patroli Angin. Berbicara omong kosong. Selama 3 tahun terakhir, kamu bahkan belum meninggalkan Jiang Chen. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Tuan Marsekal Naga? Aku terlalu kecewa padamu. Mari kita bercerai. King. Tidak berguna. Apa kau dengar dengan jelas? Mulai hari ini, King dan keluarga Lu kita tidak akan ada hubungannya denganmu. Kau menanggung akibat perbuatanmu. King, sayang. Kau akhirnya sadar bukan? Sungguh, dengan meninggalkan orang ini, kau benar-benar bisa hidup yang lebih baik. King. Aku hanya ingin berada di sisimu, menjalani kehidupan orang biasa. King, Selama bertahun-tahun ini, semua yang kukatakan adalah benar. cukup. Jiang Chen, selama bertahun-tahun kamu tinggal di rumahku, makan, dan pakai barang-barangku. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa, tapi mulai hari ini dan seterusnya, ikatan kita terputus. Dan kita tidak berutang apapun satu sama lain. Tuan Muda Lin, aku bersedia menjadi selirmu. Aku harap kamu ingat apa yang kamu katakan sebelumnya. Rasa ditinggalkan oleh wanitamu di depan umum. Bagaimana rasanya? King, kamu mengucapkan kata-kata ini. Jangan menyesal nanti. Apa yang perlu disesali? Dia akan hidup lebih baik tanpamu. Karena semuanya sudah jelas. Saya masih berharap Jenderal Patroli Angin akan membawa bajingan tak tahu malu ini ke pengadilan dan mengeksekusinya di tempat untuk menegakkan martabat Dacia dan Marsekal Naga. Tetua Lin itu orang yang paham. Namun, aku harus menangkap orang ini terlebih dahulu. Kembali ke kediamanku untuk menginterogasinya secara menyeluruh. Jika ada dalang di baliknya, mereka akan ditangani bersama. Jenderal Patroli Angin masih mempertimbangkan hal-hal dengan begitu cermat. Untuk mendapatkan pujian dari Jenderal Patroli Angin, apalagi Jiang Chen, hanya segelintir di seluruh Dacia, memang. Dengan Jenderal Patroli Angin sebagai backingan, keluarga Lin mungkin akan melambung tinggi. Jika aku tahu ini lebih awal, aku akan membiarkan putriku menikahi Tuan Muda Lin. Lalu apa hubungannya dengan keluarga Lu? Betapa irinya. Dengan begini, bukankah keluarga Lin akan menjadi keluarga terkemuka di Jincheng? Selamat Tuan Muda Lin. Bukan apa-apa, tidak hanya di seluruh Jiangcheng, tapi melihat seluruh Dacia. Keluarga Lin kita akan memiliki tempat di masa depan. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat bawa orang ini untuk diadili. Ya. Katak dalam tempurung. Sekelompok orang picit dan hina. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Bagaimana orang gila ini bisa begitu kuat? Bahkan ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Orang ini benar-benar menakutkan. Tidak perlu takut, bukankah Jenderal Patroli Angin ada di sini? Dengan kehadiran Jenderal Patroli Angin, orang ini tidak akan bisa membuat masalah apapun. Jiang Chen. Orang tidak berguna. Masih tidak mau menyerah ya kan? Kau benar-benar berani di depan Jenderal Patroli Angin menghina seorang prajurit. Beraninya kau? Kau berani di depanku menghina seorang prajurit. Kau mencari mati. Aku Patroli Angin akan menggunakan darahmu hari ini untuk beri kurban ke prajurit dan membalas rasa malu yang mereka derita mati oleh pedangku. Kau bisa menganggap dirimu beruntung. Orang ini menyerang dan melukai seseorang.
Aku rasa dia harus mati di sini. Rasakan, berani bertindak di depan Jenderal Patroli Angin. Jika dia tidak mati, itu aneh. Aku benar-benar belajar hal baru hari ini. Ternyata ada orang sombong seperti itu. Rasakan, Jenderal Patroli Angin, tolong jangan tunjukkan belas kasihan. Orang ini harus segera dieksekusi di tempat. Aku sudah lama tidak menyukainya. Jenderal Patroli Angin, Jiang Chen ini mengabaikan hukum dan benar-benar sombong sertaanku. Tolong Jenderal jangan tunjukkan belas kasihan. Keluarga Linku akan jadi yang pertama mendukung Jenderal. Jiang Chen, kurasa tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Mati di hari yang begitu gembira. Kau benar-benar tahu cara memilih hari. Aku ingat sekarang. Kamu awalnya hanya seorang prajurit biasa, di bawah Kamar Sekar Naga. Kemudian, ketika perang pecah, kamu meninggalkan rekan satu timmu untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Kamu hampir merusak sebuah misi besar. Karena itu, akhirnya, kamu dilucuti seragammu oleh kamp militer dan menjadi rakyat biasa. Aku benar-benar sangat penasaran, siapa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berani di depanku, menyamar sebagai orang kepercayaan Marsekal Naga, begitu sombong di depanku. Kau, omong kosong. Jangan dengarkan kata-kata penipuannya. Aku adalah patroli angin. Patroli angin yang asli tidak diragukan lagi. Benar-benar konyol. Menyamar sebagai prajurit, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Dalam 3 menit, segera muncul di hadapanku. Ada apa dengan sandiwara ini? Dan dalam 3 menit, datang ke sini untuk menemuimu. Biarkan aku memberitahumu, Jing Chen. Di sini, kau bahkan tidak sebaik seorang pelayan dari keluarga Lin. Kenapa kau tidak cepat-cepat dan berlutut di hadapan King King? Kau menyia-nyiakan begitu banyak tahun masa mudanya. Dan di hari pernikahannya, kau masih saja membuat masalah. Aku bilang King King kita, bagaimana bisa dia begitu tidak beruntung memiliki mantan suami sepertimu? Diam, dasar orang tua bangka. Jika dia hari ini tidak tunduk pada hukum, apa kau pikir keluargamu bisa lolos? Ayo. Hari ini aku harus membuatmu benar-benar nyaman. Tuan Jenderal Patroli Angin, masalah-masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga lu kami. Benar. Jenderal Patroli Angin, itu bukan urusan kita. Ini semua salah orang ini. Diam. Berani mengatakan satu kata lagi. Dan kalian semua akan dieksekusi. Ya, ada apa? Bukankah kau sangat sombong barusan? Ayo. Merangkak di bawah selangkanganku. Mungkin jika aku senang, aku bahkan mungkin mengampuni nyawanya. Aku ingin melihat berapa lama tulang kerasmu bisa bertahan. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Patroli Angin, dia pantas menderita kemunduran. Rasakan sendiri, dia hanya orang tak berguna. Menarik. Penghinaan di bawah selangkangan. Bahkan jika Jing Chen ini tidak mati, dia tidak akan punya muka lagi untuk hidup. Jika aku jati dia, aku lebih baik mati. Aku benar-benar ingin melihat apakah tulang keras ini bisa tetap keras. Ada apa? Merangkak. Kalau begitu tulangku cukup keras. Tuan Feng Jiu, Anda datang sendiri. Ibu. Tuan Feng Jiu, itu dia. Dia mencuri medali Marsekal Naga. Namun, aku sudah menangkapnya. Menunggu perintah Anda. Tuan Feng Jiu, Anda tidak akan percaya betapa merepotkannya anak ini. Dia melukai begitu banyak prajurit Dacia kita. Dan tahukah Anda apa yang dia katakan? Dia bilang dia adalah Marsekal Naga. Lihatlah dia, si tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Marsekal Naga? Dasar bajingan. Berani bertindak tidak sopan di wilayahku. Setelah kau mati, aku akan mengambil organ dalammu dan menggali semuanya, menghancurkannya berkeping-keping. Mari kita lihat bagaimana kau masih akan sombong padaku nanti. Rasakan sendiri, kau hampir menghancurkan keberuntungan King King kita. Pencuri yang mencuri barang, kau bukan salah satu dari kami. Pergi. Diam kalian semua. Kalian semua berpikir dia mencuri medali Marsekal Naga. Kah kalian dia adalah Jenderal Patroli Angin ini, yang sebelumnya seorang desertir yang meninggalkan timnya dan memengaruhi situasi pertempuran. Bagaimana dia harus ditangani? Kamu yang memutuskan. Kau masih berani memerintah, Tuan Feng Jiu. Mulutmu benar-benar harus dijahit tertutup. Bajingan bahkan pada titik ini. Kau masih berani memfitnah
Jenderal Patroli Angin. Kau benar-benar pantas mati. Dengan perang besar yang akan segera terjadi, kau melarikan diri dalam kepanikan, hampir membongkar posisi kita. Ini dianggap tidak setia, mengkhianati rekan tim, dianggap tidak adil, untuk menjadi rakyat biasa, pakai identitas palsu buat tipu pedagang. Dianggap tidak manusiawi. Kejahatan pantas dihukum mati. Sekarang giliranmu. Jenderal Patroli Angin itu palsu. Mungkinkah keluarga Lin selama bertahun-tahun ini telah menggunakan nama Jenderal Patroli Angin untuk mengumpulkan kekayaan? Juga bohong. Aku rasa menantu yang tinggal serumah ini sebenarnya punya kemampuan nyata. Mungkinkah dia benar-benar Marsekal Naga? Jika itu benar, maka keluarga Lin akan hancur. Jangan lupakan hari apa sekarang. Tuan Feng Jiu, aku salah. Aku juga tertipu. Aku juga korban. Aku juga korban ini. Tunggu sebentar. Medali ini milik Marsekal Naga, yang menitipkannya padaku untuk disimpan. Masalah ini adalah kesalahpahaman. Kalau begitu mari kita lupakan. Sesuai perintahmu. Aku balikin ke kamu. Kamu boleh pergi dulu. Tapi mereka memperlakukan begitu. Karena ini salah paham, maka aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Terima kasih, karena telah menyimpan medali untuk Marsekal Naga. Bawa dia pergi. Jiang Chen anakku yang baik. Bagaimana mungkin ibu tidak menyadari? Kau sebenarnya memiliki begitu besar kemampuan. Bahkan Tuan Feng Jiu begitu menghormatimu. Sepertinya kau adalah keluarga kami, dermawan sejati. Kakak iparku tersayang. Itu semua salahku sebelumnya. Mulai sekarang, aku hanya akan mendengarkanmu. Baiklah. Menantu yang tinggal serumah dari keluarga Lu ini punya latar belakang yang cukup kuat untuk dihormati begitu tinggi oleh Tuan Feng Jiu. Masa depannya pasti tak terbatas. Berapa banyak orang yang bergegas untuk mencari muka pada Tuan Feng Jiu, namun pemuda ini mendapatkan restunya. Mulai sekarang keadaan akan berbalik. Kurasa arus di Jiangchen akan segera berubah. Hadirin sekalian, keluarga Lin kami baru saja memberikan semua orang lelukan kecil. Mohon jangan tersinggung. Mohon jangan tersinggung. Kalau begitu mari kita melanjutkan upacara. Baik. Aku rasa kau sudah makan. Hati beruang dan nyali makan tutul. Lu Qing adalah istri Jing Chen. Apa kau bahkan tidak menimbang pentingnya dirimu sendiri? Baru saja Tuan Feng Jiu bahkan ingin membunuhmu. Dan sekarang kau masih ingin mengambil selir. Mimpilah sana. Kupikir keluarga Lin ini sangat kuat. Ternyata mereka hanya berpura-pura. Dan kami terus ingin bekerja sama dengan keluarga Linmu. Bekerja sama apanya? Aku umumkan bahwa mulai sekarang semua kerja sama dengan keluarga Lin dibatalkan. Kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Semuanya, tolong tenangkan amarah Anda. Semuanya, tolong tenangkan amarah Anda. Tepat sekali. Kerjasama ini sama sekali tidak bisa dibatalkan. Semuanya sudah beres. Cukup. Bahkan Tuan Feng Jiu sudah berbicara. Kau masih berani mengatakan masalah ini adalah kesalahpahaman. Dan kupikir aku bahkan ingin King menikah denganmu, membiarkanmu menjadi suaminya. Mulai sekarang aku memberitahumu. Dua keluarga kita tidak akan ada urusan sama sekali. Betapa sialnya, ayo pergi. Di luar hotel. King, tetap kalian berdua, yang terlihat seperti pasangan suami istri. Omong-omong soal ini, King, kau sama sekali tidak boleh menyalahkan ibu. Ibu dulu hampir mendorongmu ke lubang api. Ibu benar-benar salah. Mulai sekarang, kalian berdua harus benar-benar tetap bersama dengan baik. Chen Feng.
Bibi King. Tuan Muda Chen, bagaimana kau bisa ada di sini? Kudengar King punya acara bahagia hari ini. Aku sengaja datang untuk mengucapkan selamat. Ini sudah selesai. Jangan sebut-sebut masalah ini lagi. Membicarakannya saja membuatku merasa sial. Benar, tapi aku tidak memberitahumu. King kita sebenarnya punya Jing Chen, suami sebaik itu. Keluarga kami dan keluarga Lin itu tidak punya hubungan apapun. Tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali. Bicara soal ini, anak baik, kamu harus bilang yang sebenarnya pada ibu. Kamu bilang Marsekal Naga, bahkan bisa mempercayakan medali sepenting itu padamu untuk disimpan. Kamu dan dia sebenarnya, hubungan kalian apa? Marsekal Naga dan aku tidak punya banyak hubungan. Kami baru bertemu sekali. Dia menitipkan medali itu padaku untuk disimpan. Ini hanya bisa dianggap sekadar kenal. Tidak ada hubungan. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Ya, Orang macam apa kamu ini? Aku bilang kamu bajingan. Dan aku tidak salah sama sekali. Marsekal Naga bahkan bisa mempercayakan medali sepenting itu padamu untuk disimpan. Kamu sebenarnya tidak punya hubungan apapun dengannya. Aku hanya bertanya apa kamu tahu jika kamu punya hubungan dengannya, sekecil apapun. Status keluarga lo kita akan naik seberapa banyak. Ibu. Jangan panggil ibu padaku. ibu sedang apa? Kamu. Kalian berdua akan membuatku mati karena marah. Itu sakit. Kau masih lindungi dia, tak biarkan aku. Kamu bilang selama bertahun-tahun di keluarga lu kita, kamu hanya makan dan tidak bekerja. Kamu bahkan tidak sebaik Lin Hai itu. Bibi Anda tidak perlu dengan orang seperti ini. Marah. Tidak sepadan. Menurutku kamu hanyalah seseorang dari pedesaan. Bahkan tidak bisa memahami hal seperti itu. Hubungan yang jelas, selain hidup menumpang pada wanita, kamu tidak punya keahlian lain. Bajingan kau. Apa yang kamu katakan? Ada apa ini? Bagaimana apa kau mencoba mencari gara-gara? Keberanian yang sembrono. Jiang Chen. Mari kita lupakan saja. Selama medali Marsekal Naga tidak dicuri olehmu tidak apa-apa. Mari kita pulang. Pulang? Rumah apa? Apakah itu rumahmu? Kamu hanya ingin kembali. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak tahu itu dari mana kamu mendapatkan keberanian. Tuan Muda Chen. Aku ingat kedua keluarga kita sudah cukup lama tidak berkumpul. Untuk beberapa waktu, aku ingin tahu bagaimana kabar orang tuamu akhir-akhir ini. Bibi, lihat apa yang Anda katakan. Biar kuantar kau menemui mereka, ayo. Baiklah, ayo pergi. Jiang Chen. Mari kita pulang. Kamu kembali dulu. Aku masih punya beberapa hal. Aku akan kembali setelah selesai. Kembali. Salam Marsekal Naga. Salam Marsekal Naga. Villa. Semuanya bangkit. Marsekal Naga. Akhir-akhir ini kediaman Marsekal Naga tak punya pemimpin dan semua orang panik. Kami memohon Anda untuk segera kembali untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Sekarang perbatasan sudah stabil. Saya percaya dengan kemampuanmu. Kamu bisa menstabilkan situasi. Saya baik-baik saja di sini. Tolong jangan ganggu saya lagi di masa depan. Marsekal Naga, Anda belum punya kediaman di Jiangcheng. Saya sudah mengalokasikan dana dari kediaman Marsekal Naga untuk membelikan Anda Istana Langit Kunlun, villa tingkat atas. Mohon terimalah sebagai kediaman Anda. Untuk membungkam gosip publik dan menghalau kekuatan asing, kami atas nama Anda telah menyelenggarakan jamuan penyambutan. Kami mohon Marsekal Naga untuk hadir sebagai tuan rumah. Saya bilang, saya ingin tinggal di sini, hidup sebagai orang normal, dengan keributan seperti ini. Bukankah itu akan mengungkap identitas saya? Marsekal Naga, villa itu dibeli dengan identitas rahasia. Adapun perjamuan, semua yang hadir akan memakai topeng. Kau tidak perlu tunjukkan wajah aslimu. Tolong Anda harus menerimanya, Marsekal Naga.
Saya akan bereskan urusan denganmu nanti. Saya mengerti. Semuanya bangun. Terima kasih Marsekal Naga. Terima kasih Marsekal Naga. Keluarga Lin dari Jiangcheng telah mencorang martabat Marsekal Naga. Kejahatan tak termaafkan musnahkan. Semua keluarga yang tidak hormat kepada Marsekal Naga akan ditindak bersama. Ya, Villa nomor 1 di Istana Langit Kunlun. Tuanku, Tuan Feng Jiu mengutusku ke sini untuk mengikutimu dan menunggu perintahmu. Xin Yang. Kamu kembali dulu. Saya tidak membutuhkanmu. Tapi Tuan Feng Jiu berkata, jika aku diusir, aku harus menerima hukuman seperti seorang pembelot. Tuan, tolong beri aku kesempatan lagi. Kalau begitu kau tetap di sisiku dulu. Feng Jiu ini. Nyalinya benar-benar semakin besar. Tuan Feng Jiu juga khawatir padamu Tuan. Tuan, ini adalah kediaman satu Istana Langit Kunlun. Ini dirancang di dalam negeri oleh desainer papan atas. Ini pasti akan bisa memenuhi kebutuhan harianmu. Memang terlihat cukup bagus. aku tidak salah lihat kan? Kediaman satu Istana Langit Kunlun ini. Bagaimana bisa sembarang orang masuk ke dalamnya? Benar-benar menurunkan standar. Jiangcheng, kau sudah berani. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Apa kau tidak takut kalau nanti pulang, istrimu akan memarahimu? Kamu Jing Chen. Baru saja kamu masih bersama King kita mencoba mencari muka. Dan dalam waktu singkat, kamu sudah. Dengan bajingan ini, aku memberitahumu, kamu tidak punya banyak kemampuan, tapi kamu pandai bermain-main. Bibi, aku sarankan kamu bicara sedikit lebih sopan. Aku bukan wanita penggoda, aku adalah pelayan Tuan Jing. Pelayan? Sejak kapan? Pria seperti dia, pantas punya pelayan, kurasa. Kalian berdua hanyalah sepasang kekasih gelap. Tuan muda Chen benar. Jing Chen, aku cuma mau kau tinggal di Lu. Karena aku pikir kamu jujur. Ketika kita kembali hari ini, aku akan membuat King menceraikanmu. Ibu dia dan aku, ini benar-benar bukan yang ibu pikirkan. Dia. Tunggu saja untuk diusir. Kau menantu numpang tinggal belaka. Masih berani sombong begitu. Satpam, ku bilang padamu Istana Langit Kunlun, bagaimana pekerjaan keamananmu dilakukan? Bagaimana bisa kalian membiarkan sembarang orang masuk? Jika kalian menyinggung orang penting, hati-hati dengan kepala kalian. Aku akan segera mengusirnya. Pengemis, keluar dari Istana Langit Kunlun sekarang juga. Apa kau pantas berdiri di sini? Katakan padaku, apa kau menyelinap masuk saat tidak ada yang melihat? Pergi dari sini sekarang juga. Betapa lancangnya kediaman satu ini, milik Tuan Jing. Sebagai penjaga keamanan, beraninya kalian usir pemiliknya. Aku rasa kalian sudah bosan hidup. Kediamannya. Akting yang bagus. Berhentilah membual. Sejujurnya, kediaman satu Istana Langit Kunlun ini adalah satu-satunya dari jenisnya. Benar-benar unik di seluruh kota. Nilainya bahkan bernilai 10. Jalan komersial yang ramai. Hei gadisku, bilang padamu. Dari semua hal yang bisa kau lakukan, kau malah harus menjadi simpanan. Dan simpanan seorang pria pula. Kamu meremehkan orang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baiklah, baiklah. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Hari ini, kediaman satu Istana Langit Kunlun akan kedatangan sosok penting misterius yang akan mengambil alih, dan aku di sini untuk menyambutnya. Apa Jiangcheng? Sosok penting ini. Mungkinkah itu kah? Dia orang penting. Aku bilang dia lebih seperti anjing liar. Satpam. Bagaimana kalau begini? Pasang tanda di sini. Dan di atasnya tulis, Jiang Chen dan anjing tidak diizinkan masuk. Sungguh Tuan Muda Chen, sangat berbudaya. Nanti, aku akan mencari seseorang untuk membuat tanda itu dan menaruhnya tepat di sini. Lihat dia berlagak, berpura-pura menjadi gajah. Aku pikir kalian semua buta. Tokoh penting yang kamu sebutkan, seharusnya Tuan Jing kan? Kamu tidak menghormati atasanmu seperti ini. Sudah pikirkan konsekuensinya. Nona muda, kau cukup pandai bermimpi. Pria ini, ramuan sihir macam apa yang dia berikan padamu? Jika dia adalah sosok penting, maka aku adalah ayah dari sosok penting itu. Baiklah, baiklah. Gadis, ku bilang, kau harus menimbang kata-katamu sendiri. Kau ini dianggap apa? Aku menasihatimu. Cepat bawa priamu dan Inyang. Berhentilah jadi pemandangan buruk di depanku.
Cukup. Apakah rumah ini milikku? Apa kamu tidak akan tahu jika mencoba? Sepertinya kau masih punya sedikit harga diri. Kau benar-benar menghayati peranmu. Dengar, aku akan berdiri di sini hari ini. Jika kau bisa membuka pintu ini, aku Chen Feng akan berlutut dan menjilat sepatumu. Tuan Muda Chen, jangan pedulikan orang-orang seperti itu. Dia cuma mau malu. Kenapa kamu bersikap angkuh? Tuan, pintu ini tidak bisa dibuka. Jiang Chen, ketidakmaluanmu. Sungguh kau membuatku kagum. Semakin dan semakin. Bagaimana kau bisa berakting sebaik ini? Jangan bilang begitu, selama bertahun-tahun di keluarga kita, kamu benar-benar telah dianiaya. Aku pikir kamu harus pergi, bersaing, untuk aktor terbaik. Masih berakting. Berpura-pura kaya. Bahkan tidak tahu bagaimana pintu itu terbuka, dan masih berakting di sana. Kawan kami tidak akan mengatakannya. Kau tidak mungkin akan pernah tahu, seumur hidup ini. Kakek akan tunjukkan padamu sekali. Meskipun kau punya kuncinya, kau tetap harus melakukannya dengan cara ini. Pertama ke kiri, lalu ke kanan, lalu ini. Terima kasih atas pengingatmu. Tidak buruk gaya ini. King pasti menyukainya. Pintunya sudah terbuka sekarang. Apalagi yang kamu punya untuk diperdebatkan? Oh iya, bukankah kau baru saja bilang kau akan berlutut dan menjilat sepatu tuan kami? Tuan Muda Chet punya kuncinya. Dia benar-benar pemilik kediaman satu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memilikinya? Kunci kediaman satu. Ini pasti palsu. Aku tahu. Kau pencuri. Kunci tuan misterius itu. Kau mencurinya. Lihatlah dirimu. Dasar tidak berguna. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin kau punya kunci kediaman satu, jadi kau mencurinya? Dengar kau bocah. Kau tidak menakutiku. Jangan sombong di depanku. Keamanan. Tangkap dia. Dia pencuri. Jangan biarkan dia kabur. Istana Langit Kunlun memiliki sistem manajemen khusus. Hanya setelah identitas dikonfirmasi, kunci akan dikeluarkan. Sama sekali tidak akan ada kesalahan. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak mendengarkanku lagi? Kau sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Meskipun dia punya kunci kediaman satu, dia tetap cuma seseorang yang tahu cara mencuci pakaian, memasak, dan menjilat wanita. Kuncinya. Berikan padaku. Lihat. Kuncinya ada di tanganku sekarang. Aku pemilik di sini. Untuk apa kalian berdiri saja? Tangkap dia untukku. Kau berani. Kunci tuan. Bukan sesuatu yang kalian orang-orang bodoh buta berani sentuh. Sekarang segera pergi. Kau bajingan. Kau berani menyentuhku. Cepat tangkap mereka untukku. Cepat datang ke kediaman satu. Seseorang membuat masalah di sini. Dasar bajingan. Kau benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Chen. Tidakkah kau tahu, keluarga Chen adalah keluarga kami. Mitra lama, segera minta maaf padanya. Pembuat onar. Ibu rumah ini milikku. Tentu saja, wilayah ini juga milikku. Dia masuk tanpa izin ke properti pribadi. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak akan berlebihan. Apa katamu? Baiklah. Kau tak tahu malu. Kau masih berani membantahku. Akan kurobek mulutmu. Ibu, Kalian sepasang bajingan. Nyonya itu benar-benar berani memukul ibu mertuanya. Cepat tolong. cepat bangun. Tolong seseorang cepat. Ibu, rumah itu benar-benar milikku. Aku bermaksud menggunakannya sebagai rumahku dan King, rumah pengantin baru. Aku membenci rumah pengantin barumu dan King sungguh. Kau menyinggung orang penting. Kau buat keluarga lu hancur. Dan kau bahkan tidak menyadarinya. Apa kau dengar itu? Ini semua karena kau.
Keluarga Lu kami sudah sepenuhnya terseret ke kekacauan ini. Keamanan orang ini pencuri. Dia mencuri kunci kediaman 1. Cepat tangkap dia. Kediaman 1 Istana Langit Kunlun. Kunci ada di tanganku. Rumah ini milik Tuan Jing. Kau harus membawa pembuat onar ini dan tangkap dia. Pembuat masalah. Apa aku yang menyebabkannya? Kau pasti salah. Aku Tuan Muda Chen. Selain keluargaku, Istana Langit Kunlun kediaman 1 ini. Apartemen yang tersisa. Apakah ada rumah yang tidak bisa dibeli di Jiangchen? Keluargaku Chen adalah yang terpenting. Namun orang di depanku ini punya motif tersembunyi dan latar belakang yang tidak jelas. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat tangkap dia. Cukup. Semuanya berhenti. King. Kau akhirnya di sini. Ibu, apa kau tahu? King. Bahwa Jing Chen ini, dia cari simpanan di belakangmu. Dan keluarga kami padanya sangat baik. King, biar ku beritahu. Bajingan tak berperasaan ini, aku menemukannya. Dia dan wanita jalang ini, mereka bahkan bersekongkol dan memukulku. King, lihatlah suamimu yang luar biasa. Pertama dia mencari wanita simpanan, lalu dia memukuli ibu mertuanya. Yang terpenting, kunci kediaman 1 ini. Dia bahkan berani mencurinya. Nora, Tuan Chen benar. Aku sudah menjadi satpam begitu lama, dan aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Hati-hati, dia mungkin akan membawa masalah bagi keluargamu. Nona Lu tolong dengarkan penjelasanku. Kunci ini memang milik Tuan Jing. Mereka terus-menerus memfitnah Tuan Jing. King, kamu harus percaya padaku. Kunci ini diberikan kepadaku oleh Marsekal Naga. King, biar ku beritahu. Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Jangan percaya kata-kata bajingan ini. Apa kau tahu betapa parahnya dia merugikan keluarga kami terakhir kali? Aku baru saja menerima kabar. Villa ini awalnya milik seorang tokoh penting misterius. Pria ini sebenarnya memegang kunci. Jika bukan dicuri lalu apa? King, kau harus membuka matamu. Nona Lu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Dasar wanita jalang kecil. Beraninya kau bilang aku bicara omong kosong. Lihat saja akan kurobek mulutmu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Aku sudah melihatnya barusan. Kamu yang pertama kali menargetkan Jiang Chen dan wanita ini. Mereka tidak bersekongkol untuk memukulku. Hai kau gadis sialan, bagaimana bisa kau memihak orang luar? Ya. Apa yang Bibi katakan? Meskipun agak dilebih-lebihkan, sebagian besar itu benar. Kediaman 1. Milik siapa ini? Tidak mungkin itu milik Jiang Chen. Jiang Chen kunci ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Apakah itu dari Marsekal Naga? Nona Lu sebenarnya Tuan Jing. Dia adalah... Ya. Dan Marsekal Naga untuk berterima kasih padaku karena telah menyimpan medalinya. Dia secara khusus memberikan mention 01 ini kepadaku. King selama bertahun-tahun ini. Kamu telah dianiaya. Apakah kamu suka rumah ini? Aku tidak bisa menerima ini. Melayani Marsekal Naga adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Rumah ini balikin ke Marsekal Naga. Kita tidak bisa. Mengapa harus dikembalikan? Mengapa kita tidak bisa menerimanya? Keluarga kita harus memiliki rumah ini, Ibu. Benar-benar kediaman 1. Lihatlah kunci ini. Semuanya emas dan berkilau. Dan villa ini juga. Lihatlah tata letak ini. Dan kemudian lihatlah dekorasinya. Ya Tuhan. Ibu kita tak mau rumah ini. Ibu. King. Karena ibu sangat menyukainya. Kalau begitu mari kita terima. Lagi pula ini adalah hadiah dari Marsekal Naga. Dan tidak baik bagi kita untuk menolaknya. Tapi. Jangan khawatir, tidak ada tapi. Terima saja baiklah. Apapun yang kau katakan, rumah ini adalah milik Marsekal Naga. Hadiah untuk Tuan Jing. Ini semua adalah fakta. Sekarang setelah keluarga mereka telah bersatu kembali, mengapa kau masih berlama-lama di sini? Bajingan ini, keberuntungannya tidak buruk. Kali ini dengan Marsekal Naga mendukungmu. Anggap dirimu beruntun. Lain kali lebih berhati-hatilah.
Kau tidak perlu menyusahkan dirimu dengan masalah ini, dasar bajingan. Aku bajingan. Baiklah. Ayo pergi. Jiang Chen, kamu belum memperkenalkanku. Wanita muda ini adalah... Ini Nona Simiao. Dia adalah bawahan Marsekal Naga. Dia datang khusus kali ini untuk menangani serah terima rumah. Halo Nona Simiao. Halo Nyonya Jiing. Karena serah terima sudah selesai. Kalau begitu mari kita pulang. Baiklah, ayo pulang. Ibu, mari kita kembali. Pulang. Pulang untuk apa? Mulai sekarang tempat ini adalah rumah kita. Lihatlah vas ini. Betapa megahnya. Ibu, jika kamu ingin pindah, kita harus kembali dan mengepak barang-barang kita, kan? Ya. Kau tahu aku sudah tua sekarang, dan pikiranku benar-benar tidak bisa mengimbangi. Pulang dan kemasi barang-barang. Betapa indahnya. Marsekal Naga begitu terhormat. Mengapa dia mau merendahkan diri untuk bersama Nona Lu ini? Karena Nona Lu menyelamatkan nyawa Tuan Marsekal Naga. Tuan Feng Jiu, apa kau sudah di sini sepanjang waktu? Untuk mencegah keadaan yang tidak terduga, saya datang untuk memeriksa. Orang bernama Chen itu tidak menghormati Marsekal Naga. Kurasa dia sudah bosan hidup. Keluarga Chen harus dimusnahkan. Tapi tanpa izin Marsekal Naga, kita belum bisa bertindak. Ya. Dulu Marsekal Naga berada di Yangcheng. Disergap. Nona Lu lah penyelamat Marsekal Naga. Keluarga Lu berutang budi. Itulah sebabnya Marsekal Naga begitu toleran terhadap keluarga Lu. Sekarang berbagai kekuatan berkumpul di Jiangcheng justru untuk menyelidiki dan mengklarifikasi siapa yang berkomplot melawan nyawa Marsekal Naga saat itu. King. Buahnya akan segera dicuci. Ayo makan. Ini. Ibu makan buah. Ibu, ada apa? 3 hari lagi. Marsekal Naga akan tiba secara pribadi di Jiangcheng. Semua keluarga terkemuka di Jiangcheng telah menerima undangan. Jika keluarga kita bisa terhubung dengan salah satu dari mereka, itu akan menjadi lompatan kualitatif. Bukankah itu bagus? Apa hebatnya itu? Kami keluarga Lu adalah keluarga kecil. Bagaimana mereka akan mengundang kita? Perjamuan penyambutan Marsekal Naga benar-benar luar biasa. Undangan-undangan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau begitu kita tidak perlu pergi, kan? Aku pikir menjalani kehidupan semacam ini. Kehidupan biasa damai. Cukup baik. Bagaimana bisa aku melahirkan kamu yang tidak punya motivasi ini? Selalu bilang itu bagus, itu bagus. Apa bagusnya? Apa? Kamu sendiri tidak berusaha mendekati Marsekal Naga, tidak berusaha maju, dan tidak merencanakan untuk keluarga Lu. Apa kamu majeti seperti dia? Lap meja sapu lantai selamanya. Ibu, Jiang Chen bikin apa sampai kau kesal? Dia bikin apa sampai aku kesal? Kamu menemukan si tidak berguna ini, menantu. Itulah yang membuatku kesal. Itu membuat seluruh keluarga Lu kesal. Aku bahkan tidak mau bicara tentangmu. Kamu sendiri tidak berusaha maju, tidak memikirkan keluarga Lu sama sekali, dan tidak memikirkan adikmu. Biar aku tanya dulu, sekarang setiap hari kamu tinggal bersamanya. Bagaimana dengan adikmu punya studi di luar negeri? Mau ke jamuan Marsekal Naga. Aku memang ingin. Tapi acara sepenting itu bukan tempat sembarangan. Aku bisa memastikan kamu pergi. Kamu. Sebuah undangan. Jiang Chen, dari mana kamu mendapatkan ini? Marsekal Naga memberikannya kepadaku. Marsekal Naga memberikannya kepadamu. Mengapa dia begitu baik kepadamu? Apa kau berjanji padanya sesuatu? Tidak hanya saja. Ini benar-benar milik Marsekal Naga. Undangan. Ini bagus sekali sekarang. Ini bagus sekali. Ibu,
Kita tidak bisa menerima undangan ini. Mengapa kita tidak bisa menerimanya? Mengapa kita tidak bisa menerimanya? Jiang Chen. Undangan ini dia. Kenapa dia memberikannya padamu? Apa kau berjanji padanya? Untuk melakukan sesuatu cepat katakan padaku. Apa? Apa kamu mengkhawatirkanku? Aku takut kau buat masalah lagi. Marsekal Naga adalah sosok yang sangat penting. Untuk apa dia membutuhkan bantuanku? Dia hanya mengingat yang dulu. Saat aku membantunya. Dia hanya bersikap sopan kepadaku. Jangan kau khawatirkan dia lagi. Dia tidak tahu keberuntungan apa yang dia miliki. Untuk bisa mengenal Marsekal Naga. Siapa yang akan meminta bantuannya? Dengan pria seperti dia, aku beritahu kau itu tidak mungkin. Ibu. Ibu-ibu apa? Biarkan aku memberitahumu, King King. Ketika hari itu tiba, kau benar-benar harus berdandan dengan cantik. Pikirkan saja tentang acara hari itu. Acara, berapa banyak tuan muda bangsawan yang akan hadir? Mungkin salah satu dari mereka akan menyukaimu lagi dan kemudian mengejarmu. Keluarga kita kemudian akan sepenuhnya bergantung padamu. Ibu aku sudah menikah. Apa maksudmu? Apakah kau masih berencana menghabiskan seluruh hidupmu dengan pria ini? Biarkan aku memberitahumu, King King. Aku melahirkanmu. Jadi kau harus mendengarkanku. Garasi parkir. Siapa kau? Apa maumu? Cukup bicara. Seseorang membayar untuk membunuhmu. Kamu tamat sekarang setelah bertemu kami. Siapa yang mengirimmu? Aku akan membayar 2 kali lipat. Biarkan aku pergi saja. Wanita, kamu punya banyak nyali. Aku pria yang hidup demi uang, tidak takut mati. Bos gadis kecil ini. Dia cukup cantik. Kaki-kaki ini cukup untuk kumainkan selama setahun. Lepaskan aku. Jiang Chen, tolong aku. Bajingan, kamu berani memukulku. Apa kamu bosan hidup? Setelah dia selesai denganmu, kami 3 bersaudara akan memastikan kamu tidak akan pernah melupakan malam ini. Aku suka yang bersemangat jauh lebih menyenangkan daripada ikan mati. Bawa dia pergi. Bajingan-bajingan ini. Berani-beraninya menyentuh King King. Mereka benar-benar bosan hidup. King King telah diculik. Dalam 5 menit, segera cari tahu lokasinya untukku. Jika tidak, kamu tidak akan pernah lagi muncul di hadapanku. Pengawal. Semuanya dengarkan perintahku. Dalam waktu 5 menit, temukan lokasi pasti Lucing. Mereka yang gagal menjalankan tugas akan ditindak sesuai hukum militer. Ya, Marsekal Naga Tuan, ini adalah Nona Lu. Lokasinya, kami sudah menyelidiki secara menyeluruh. Seluruh insiden adalah ulah Lin Hai, pembalasan dendam yang jahat. Lin Hai, wah. Tidak disangka aku memiliki pikiran baik dan mengampuni nyawanya. Hanya lepaskan harimau ke gunung. Sepertinya aku masih terlalu lunak. Tuanku, anak buah kami sudah menunggu di luar. Siap mengikuti perintah Anda kapan saja. Segera segel area di sekitar hotel. Untukku. Jangan khawatir tentang sisanya. Ingat, siapapun yang melarikan diri dari hotel, tidak satupun boleh dilepaskan. Eksekusi di tempat. Ya. kamu sudah bangun. Baru menarik kalau kamu sudah bangun. Lin Hai. Kenapa kau di sini? King kamu adalah selirku. Kalau begitu aku bahkan belum masuk kamar pengantin. Carl, Kau sedang bermimpi. Itu tidak dihitung. aku bermimpi. Ketika keluarga Lin kami berada di puncaknya, bukankah kamu terburu-buru datang untuk menjadi seler? Sekarang keluarga kami sedang menurun. Kamu memunggungi kami. Bukankah begitu? Kau gila. Jiang Chen, tolong aku. Pria macam apa yang bisa menimbulkan apapun? Jangan sebut namanya padaku. Sayang, ini adalah air afrodiasi.
yang kubeli dengan harga mahal. Kamu pasti akan menyukainya. Minum saja. Dan 10 menit kemudian, kamu akan menjadi jalan. Setelah aku selesai bermain denganmu, aku akan melemparkanmu ke jalan-jalan Jiangcheng, agar semua orang bisa melihat dengan jelas dirimu. Bos lari. Lin Hai. Beraninya kamu menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Apa kamu punya kemampuan? The film was translated and narrated by M. Bawa Media. dia pergi. King King. Ini sangat tidak nyaman Jiang Chen. Jiang Chen peluk aku. King King. King King. Lorong hotel. Tuan Feng Jiu. Anda harus membantuku. Jiang Chen itu telah berulang kali memukuli warga sipil tak bersalah. Dan berulang kali merusak perbuatan baikku. Anda harus membantuku. Anda harus. Membantumu, kau telah berulang kali mempermalukan Tuan Marsekal Naga. Jika bukan karena hati baik Tuan Marsekal Naga tidak ingin memusnahkan, kau pasti sudah lama mati. Tuanku Feng Jiu. Aku bahkan belum bertemu Marsekal Naga. Masih berani berdebat jika Tuan Marsekal Naga tidak secara pribadi menghentikanmu. Bahkan istrinya, kau berani menodai. Jiang Chen adalah Marsekal Naga. Orang rendahan sepertimu, seumur hidupmu, bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri wajah asli Tuan Marsekal Naga. Bisa dianggap mati dengan terhormat. Tuan Feng Jiu. Aku salah. Tuan Feng Jiu. Bersihkan tempat ini. Marsekal Naga. Dia tidak suka hal-hal kotor. Ya. Kamar hotel. Jiang Chen. Tadi malam, kita King King. Tadi malam, Lin Hai membiusmu. Aku mengusirnya. kau mengusirnya. Benar. Jangan khawatir. Mulai sekarang, dia tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Tapi, kita King King. Kita adalah suami istri bagaimanapun juga. Jangan takut lagi. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Di luar pintu perjamuan, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Kau pergi hubungi Feng Jiu. Aku akan mencari Dong Yu. ya, Dacia, Di dalam gang kecil, dewa perang yang terkenal, tidak lebih dari ini. Dewa Perang Xianin. Mengalahkanmu semudah membalik telapak tangan. Dragon Marshal masih punya waktu luang untuk buat jamuan sambutan. Dewa Perang Hangxi. Dia tidak tahu. Bawahannya sudah akan dipukuli sampai mati. Dewa Perang Jin Yang. Bukan hanya bajingan ini. Bahkan jika Marsekal Naga Dacia datang, juga akan mati di tanganku. Hari ini, aku akan membuat darah Marsekal Naga Dacia membersihkan perjamuan ini. Aku meremehkan. Kau hanya berkhayal. Bagaimana mungkin Dacia? Karena beberapa hama sepertimu jatuh ke dalam kekacauan. Kau sudah diambang kematian, namun masih keras kepala. Jangan khawatir. Aku akan membawa kepalamu dan membiarkanmu menyaksikan semua ini. Kami baru saja keluar dari pengasingan setelah mencapai kekuatan ilahi yang besar. Jangankan kau, bahkan Marsekal Naga akan sulit menahan satu serangan telapak tanganku. Jangan bicara dengan bajingan ini lagi. Cepat habisi dia, agar kita bisa mengurus hal-hal penting. Aku tidak sabar untuk memandikan Dacia dengan darat. Tuan Marsekal Naga, aku tidak bisa lagi melayanimu. Tuan Marsekal Naga, mereka memanfaatkan perjamuan penyambutan untuk serang tiba-tiba dan bikin masalah. Mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja. The Aku film akan was menghadapi mereka. translated and Bukankah ini narrated Marsekal by Naga M. Dacia? Media. Setelah bertahun-tahun ini, kau masih belum ada kemajuan. Bagaimana jika kau adalah Marsekal Naga? Hari ini, biarkan bawahanmu melihat betapa sengsaranya kau mati di tangan kami. Kultivasi kami bertiga
sudah memasuki alam ilahi. Hanya kau saja tidak bisa mengalahkan kami bertiga. Kami bertekad untuk berhasil. Kami telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Hanya beberapa hama sepertimu. Aku tak duga setelah sekian lama. Kau akan menjadi semakin tidak tahu batasanmu sendiri. Kita semua jelas berada di alam dewa. Namun dengan kultivasimu, kau hanya bisa menganggapku berada di alam dewa. Tidak terduga. Aku sudah lama menembus alam dewa dan memasuki alam transformasi dewa. Kau tidak bisa membunuh kami. Itu akan memicu perang. Hanya beberapa dari kalian. Dan kalian pikir bisa memulai perang. Tuan, bawahan ini merasa malu. Membiarkan mereka melancarkan serangan mendadak. Benar-benar memalukan bagimu. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tidak mungkin menghentikan mereka. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pergi dan beritahu mereka bahwa jamuan selamat datang dibatalkan. Juga selidiki apakah ada mata-mata lain di berbagai negara kota. Ingat, sama sekali jangan biarkan itu memengaruhi keselamatan rakyat biasa. Dimengerti. Halo. Tuan, ada juga mata-mata di antara barisanku. Sepertinya serangan ini cukup berskala besar. Bagaimana keadaan di pihakmu? Saya terluka, tapi para mata-mata semuanya sudah dimusnahkan. Aku mengerti. Hati-hati. Aku awalnya berniat mengampuni nyawa kalian. Tapi sepertinya aku harus membasmi kalian sepenuhnya. Keluarga Lu. Kau bajingan. Kau benar-benar tidak ada gunanya. Jika bukan karenamu, keluarga kami sudah di perjamuan dengan Dewa Perang Dongyu, menjalin koneksi. Itu karena kau merusak perjamuan itu. Perjamuan itu dibatalkan. Ini semua karena kau yang menyebabkan pembatalan perjamuan. Semua keluarga besar dan kami menaruh dendam. Kolaborasi mereka sebelumnya semuanya dibatalkan. Ini semua karena kau, keluarga Lu kami, mengalami kemunduran besar. Kontribusi apa yang bisa kau berikan kepada keluarga kami? Jamuan dibatalkan karena ada agen rahasia yang menyusup ke Jiangcheng. Dongyu sebagai dewa perang seharusnya secara alami pergi dan menangani masalah yang lebih penting. Kau pikir kau ini siapa sebenarnya? Bahkan jika ada agen rahasia yang menyusup ke Jiangcheng, apa hubungannya itu dengan bajingan sepertimu? Lihat saja dirimu. Paling-paling keahlianmu sedikit lebih baik. Untuk apa lagi kau berguna? Selama bertahun-tahun ini di keluarga Lu kami, kau hanya menumpang hidup dari kami. Proyek, kau tidak bisa bernegosiasi. Bisnis, kau tidak bisa membantu. Kau hanya tahu cara menghambat kami. Ada apa dengan wanita ini? Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja si bajingan itu. Aku bicara tentang Jing Chen. Kau kembali sendiri, dan itu tidak masalah. Tapi kau membawanya kembali bersamamu. Apa? Kau pikir anggota keluarga kami sudah mati semua? Kau benar-benar tidak menganggap kami, keluargamu, serius kan? Nyonya Wang, keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Cukup. Jiang Chen, kepulanganmu membuktikan kau bukan agen rahasia. King. Meskipun kau bukan agen rahasia, kau memang telah membawa keluarga Lu ke situasi tanpa jalan kembali. Kemerosotan keluarga kami dari status kelas 2 menjadi keluarga kelas 3. Tidak terpisahkan darimu. Ya. Aku membatalkan jamuan itu. Itu memang memiliki dampak negatif pada keluarga Lu. Tapi tugas paling mendesak sekarang untuk habisi mata-mata itu. Berhenti. Kau akhirnya mengakui sekarang bahwa perjamuan dibatalkan karena kau, bukan begitu? Bagus. Karena kau sudah mengakui bahwa perjamuan itu dibatalkan karenamu. Maka pergilah sekarang. Dan ganti rugi semua. Kerugian keluarga kami. Ganti rugi kerugian.
Jika kau tidak bisa mengembalikannya, Jing Chen, maka jangan pernah kembali. Pergi. Pergi. Keluar. 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 Sial sekali katakan padaku. Apa yang terjadi pada keluarga Lu kami? Sampai mengalami bencana seperti ini. Seluruh keluarga kita harus pergi mengemis. Tuan ini, Di depan rumah keluarga Lu. Sudahlah, kesalahpahaman keluarga mereka terhadapku bukanlah hal baru. Sekarang dengan adanya agen rahasia, mari kita tangani dulu masalah besar ini. Dan singkirkan itu. ya Tuan. Jiang Chen, kau tidak mengatakan apa-apa. Dan pergi begitu saja bersamanya. Apa yang masih kau sedihkan? Aku bahkan tidak ingin bicara tentangmu. Bajingan ini adalah suamimu. Aku memberitahumu. Besok berdandanlah yang cantik untukku. Ambil kembali proyek yang hilang itu. Kembali untukku. Kakak, dengarkan saja ibu. Keluarga Lin yang dulu tidak bisa diandalkan, dan sekarang keluarga Lin telah jatuh. Kali ini sempurna. Saat kau pergi untuk membahas kerjasama, untuk menemukan dirimu yang baru, suami yang baik, jangan terus memikirkan bajingan itu lagi. Baiklah. Besok aku bahas kerjasama. Tepat sekali. Ini putri baik ibu. Sayang ibu memberitahumu. Kamu harus mendengarkan ibu. Dan kamu harus menemukan keluarga yang baik. Jika itu terjadi, keluarga lu kita akan kembali ke status semula. Katakan padaku, ruang interogasi. Berapa banyak lagi orang yang kau miliki di wilayah Dacia? Anda adalah Marsekal Naga Dacia. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktu pada kami. Berbaring saja dan mati. Bahkan jika kau menangkapku, kami tetap tidak akan mengatakan apa-apa. Daciamu akan segera menjadi milik kami. Marsekal Naga yang interogasi kami. Kau sebaiknya menunjukkan rasa hormat. Di sini, setiap orang harus mengungkapkan sesuatu. Dongyu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Tuan Hangshi, kau benar-benar membunuh. Tuan Hangshi, ketiga tuan ini sudah menembus ke alam dewa. Kau bunuh mereka dengan satu tangan. Kau benar-benar membunuh ketiga tuan ini. The film Katakan was padaku rencanamu. translated and narrated Aku by jamin. M Media. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kami sudah lama siap mati. Asal bisa mandikan Dacia dengan darah, apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Bahkan jika kau adalah Marsekal Naga, lalu kenapa? Bahkan dalam kematian kami tidak akan melepaskanmu. Apa maksudmu? Saat kau menginterogasi kami, istrimu mungkin sedang dijamah oleh beberapa pria. Kau berani bawa kedua orang ini, potong-potong mereka dan berikan pada anjing. Kantor Luki. Pergi. Ketua Lu, cepat lari. Ada agen rahasia di luar. Wanita ini terlihat cukup bagus. Dengan payudara dan pantat, dia jauh lebih feminin daripada wanita Feng Jiu itu. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Tunggu sebentar. Aku ingin menjadi yang pertama mencicipinya. Ini Dacia. Beraninya kau menyentuhku. Cukup berkarakter. Tidak heran Marsekal Naga menyukainya. Ikat dia. Ikat dan bawa dia pulang. Lepaskan aku, Jiang Chen, selamatkan aku. Jiang Chen. Marsekal Naga yang terhormat. Aku lama kagum pada namamu. Sekumpulan bajingan kecil. Hanya bisa pakai taktik tercela. Marsekal Naga yang terhormat. Apakah itu tercela, atau tidak itu tidak penting. Selama itu berhasil. Wanitamu sekarang ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah malam ini ke gudang terbengkalai keluarga Lin di Jiangchen. Jika kau terlambat, Lepaskan aku,
Ruang konferensi. Jika kau berani menyentuh bahkan sehelai rambutnya, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Marsekal Naga, lokasi Nonalu sudah ditemukan. Segera kirim divisi Phoenix. Menyiapkan penyergapan dan mengepung mereka. Aku akan pergi sendiri. Ya Tuan Marsekal Naga. Keluarkan perintah ke semua unit. Semua pusat komando pertempuran. Hentikan semua misi. Basmi sepenuhnya semua agen rahasia. Ya, Selama agen rahasia belum dilenyapkan, Dacia tidak bisa tenang sehari pun. Ya, ya, ya. semua orang di pasukan divisi Phoenix. Tunda semua misi saat ini, luncurkan pengepungan dan penumpasan skala penuh. Dengan segala cara. Untuk membasmi agen-agen rahasia. Pusat Komando Timur. Sampaikan perintahku. Terapkan kesiapsiagaan tempur tingkat 1. Tingkatkan intensitas patroli di malam hari. Sama sekali tidak boleh melepaskan satu pun agen rahasia. Semuanya dengarkan perintah. Perintah Marsekal Naga adalah prioritas tertinggi. Basmi agen rahasia. Jiang Qian telah memasuki keadaan siaga tempur darurat. Sepenuhnya bekerja sama dengan Marsekal Naga. Ya, Komando Pusat Dacia. kita akan menyerang dari dua arah. Untuk melakukan pengepungan, pasukan khusus akan menyusup dan memecah belah. Komandan. Marsekal Naga telah muncul di Jiangcheng. Sekarang semua wilayah telah memasuki keadaan siaga tempur. Timur dan Barat telah menemukan dan memusnahkan beberapa agen rahasia. Pusat Komando Utara dan Selatan juga telah membuat persiapan darurat. Dacia mungkin akan mengalami perubahan drastis. Salam Marsekal Naga. Salam Marsekal Naga. Halaman keluarga lu, bangkitlah. Marsekal Naga, Legion Divisi Phoenix siap. Siap ikut menumpas habis. Marsekal Naga, Komando Dacia sudah siap. Siap setiap saat untuk memberikan data operasi The film penumpasan. was translated Marsekal Naga, and semua narrated pasukan by di Jiangcheng Media. telah dikerahkan sesuai perintahmu. Menunggu perintahmu. Semuanya dengarkan. Ya, Musuh asing menyakiti tanah Dacia kita. Mengabaikan etiket bawahan. Menabur perselisihan di antara tetangga. Dan jika kejahatan tidak dihukum, apa yang harus dilakukan? Bunuh, bunuh. bunuh. Kita serang mereka. Semuanya bentuk barisan. Bunuh musuh asing. Sesuai perintah. Sesuai perintah. Di bawah perintah Marsekal Naga, pos-pos terdepan musuh jatuh dan puluhan ribu tewas. Komando Pusat Dacia. Marsekal Naga, Panglima tertinggi, para mata-mata di barat, telah sepenuhnya dibersihkan. Operasi penumpasan Dacia, fase pertama sudah berjalan, ke tahap akhir. Marsekal Naga. Operasi penumpasan ini dilaksanakan dengan sangat baik. Tidak heran sebelumnya. Begitu banyak informasi bocor. Ternyata musuh asing telah menyusup. Begitu dalam ke dalam barisan kita. Menurutku Marsekal Naga seharusnya menjadi Raja Alin. Baru kemudian itu akan sepadan dengan kontribusi Marsekal Naga telah berikan selama periode ini. Marsekal Naga, apa kau punya pemikiran? Sebagai Marsekal Naga dan seorang jenderal militer, memberikan kontribusi kepada Dacia hanyalah hal yang benar dan pantas. Kali ini, ikuti saja peraturan Kementerian Ritus untuk hadiah dan hukuman. Namun, ketika King dan aku bersama sebelumnya tidak ada pernikahan yang diadakan. Kali ini, untuk menebus penyesalan itu, aku ingin memberinya sebuah pernikahan akbar. Kami akan sepenuhnya bekerja sama, Marsekal Naga. Markas musuh. Karyaku yang susah payah diselesaikan, ini begitu mudah dilenyapkan. Marsekal Naga, aku akan membuatmu membayar harganya. Keluarga lu. Tuan muda Bian dari Jingcheng akan datang ke rumah kami sebagai tamu. Dia bilang dia ingin memperkenalkan keluarga kami pada sebuah proyek besar. Kita tidak boleh mengabaikan mereka. Xiaoyang, berhenti mengutak-atik itu, atur dengan benar. Sekarang putar. Benar. Lihat betapa nyamannya ini terlihat. Baiklah. Aku bilang dasar gadis sialan. Kenapa kamu belum pergi membersihkan diri dan berpakaian? Mereka akan tiba sebentar lagi. Mereka secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Karena mereka ingin bertemu denganku. Mereka pasti ingin melihat kemampuanku. Kemampuanku tak ada kaitan dengan penampilan. Apa? Sejak aku mengusir bajingan itu, setelah mengusirnya, kamu sudah belajar membantahku. Benarkah begitu? Kau akan mati di tanganku suatu hari.
Tuan Muda Bian. Tuan Muda Bian, keluarga kami sudah lama menunggumu. Bianxi, King kami tidak enak badan 2 hari terakhir ini. Jati dia belum merias diri. Tolong jangan tersinggung. Nona Lu bagai teratai di lumpur. Segar dan murni. Kecantikan seperti itu. Secara alami tidak perlu merias diri. Anda benar-benar berjiwa besar. Silakan duduklah. Kemarilah duduklah. Aku pernah kerja sama dengan Nona Lu sekali. Dan prosesnya sangat menyenangkan. Oleh karena itu, saya sangat mengakui kemampuan Anda. Saya berniat dalam kapasitas pribadi saya untuk menginvestasikan 50 juta di keluarga Lu Anda. Kami sedang bicara tentang Tuan Muda Bian. Pandangan jauh ke depanmu luar biasa. Di Jiangcheng, King kami terkenal cakap. Investasi Anda adalah pilihan yang paling bijaksana. Tuan Muda Bian, yakinlah, keluarga Lu kami sama sekali tidak akan mengecewakan harapan Anda. Lagi pula, saya sebenarnya datang kali ini untuk melamar Nona Lu. Saya akan menyiapkan mahar setara dengan jumlah investasi. King, apakah kamu dengar itu? Lihatlah ketulusan Tuan Muda Bian. Aku memberitahumu, ini semua adalah keberuntunganmu. Tuan Muda Bian, tidak kakak ipar. Apa kau benar-benar bersedia menikahi kakakku? Kakak, cepat katakan ya pada kakak ipar. Cepat. Tuan Muda Bian, kurasa kau salah paham. Aku sudah menikah. Tidak mungkin aku menerima lamaranmu. Maafkan aku. Aku juga sudah mendengarnya. Tapi itu hanya seorang bajingan, menantu yang tinggal serumah tidak lebih. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Sampai saat itu, aku akan memberinya beberapa juta saja. Dan bukankah dia akan senang hati menyingkir? Apakah kamu berbicara dengan otakmu? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan Muda Bian telah menunjukkan ketulusan yang begitu besar. Hanya investasi dan hadiah pertunangan bersama-sama berjumlah 100 juta. Kamu masih memikirkan bajingan itu? Apakah kamu gila? Tidak. Kakak, tolong diam. Jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya kau harus memikirkan keluarga Lu. Dengan 100 juta ini dan dukungan keluarga Bian, keluarga kami akan segera bergabung ke jajaran keluarga teratas Jiangcheng. Izinkan aku memberitahumu, King, kamu tidak bisa egois dalam masalah ini. Tuan Muda Bian, sejak zaman dahulu, Anda lihat pernikahan anak-anak. Orang tua yang mengatur semuanya, kamu hanya mengikuti. Jati mengenai masalah King, aku bisa membuat keputusan untuknya. Masalah ini sudah beres kalau begitu. Kakak ipar, pernikahanmu dengan kakakku, aku sepenuhnya mendukungnya. Mulai sekarang aku hanya akan mengakui kau sebagai iparku. Kalian berdua benar-benar memahami zaman. Adalah pahlawan sejati. Lusa aku akan berada di Hotel Royal Jiangcheng mengadakan perjamuan pertunangan akbar untuk King. Sekalian aku akan umumkan kabar baik kolaborasi kedua keluarga kita. Betapa hebatnya. Sungguh hal yang luar biasa. King, apakah kamu melihatnya? Ketulusan Tuan Muda Bian. Biar ku beritahu, ini semua adalah keberuntunganmu, Ibu. Kakak ipar, aku pasti akan datang bersama adikku tepat waktu. Bagus, sudah beres dengan senang hati. Aku ada urusan lain yang harus dihadiri, jadi aku akan pergi sekarang. Tuan Muda Bian, silakan mampir. Sering-seringlah berkunjung. Kakak ipar, Kau harus sering berkunjung. jika kau butuh sesuatu panggil saja aku. Pergi cari Lukin. Suami bajingan itu. Selidiki dia secara menyeluruh. Dan kemudian, ya Tuan Muda. King, lusa kamu akan tahu segalanya. Semua yang sebelumnya aku sembunyikan darimu. Akan ada jawabannya lusa. Aku akan menikahi Tuan Muda Bian dari Jincheng. Apa? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menikahi orang lain? Tentu saja itu karena dia sangat berkuasa. Apa kau tahu? Tuan Muda Bian memberi King kita hadiah lamaran sebesar 50 juta.
50 juta. Bahkan jika kau ubah jadi uang tunai, itu mungkin akan memenuhi seluruh rumah ini. Ibu, mengapa kau membuang-buang tenaga untuknya? Dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Bukan hanya 50 juta. Tuan Muda Bian juga mengatakan, dia akan menginvestasikan lagi 50 juta untuk keluarga kita. Dengan begini, bukankah keluarga kita akan menjadi keluarga teratas di Jiangcheng? Itulah mengapa aku bilang Jing Chen, cepat keluar dari rumah The ini. film was Nya, translated and narrated by jangan merusak Amnesia. keberuntungan King King. Kau tidak berguna. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tahu kau terampil. Mungkin jika ada 10 orang di pihak lain, kau bisa menyelamatkanku. Tapi bagaimana jika ada 10.000 orang atau 1.000? Apa yang akan kau lakukan saat itu? Aku tidak peduli, aku akan mencari mereka. Jiang Chen, kau sudah berbuat cukup untukku. Waktu itu, aku tidak mau, tapi sekarang. King King, bahwa kamu bersedia bersamaku. Aku sudah sangat bahagia. Tapi bisakah kamu menunggu sampai lusa, agar aku menyelesaikan segalanya? Selama kamu pergi ke Hotel Lusa, segalanya bisa diselesaikan. Tuan Muda Bian berasal dari Jingcheng. Kekuatan di belakangnya sangat kuat. Aku sama sekali tidak selevel dengannya. Jangan sampai kita semua terlalu tidak tahu diri. Percayalah padaku. Semuanya akan baik-baik saja. King King, lihatlah dua pakaian ini. Mana yang lebih bagus di ibu? Kau. Apa yang kau lakukan? Ku bilang apa yang kau lakukan? Kau selalu hanya seorang pecundang tak berguna. Dan kau masih ingin tidur dengan King King kita. Kau keluar. Apa kau dengar aku? Keluar dari rumah ini, keluar. Jangan pukul dia. Kau masih melindunginya. Apa kau punya hati nurani? Kau akan merusak banyak kesempatan bagus King King. Aku memberitahumu, Jing Chen, kau harus segera keluar dari rumah ini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Apa kau dengar aku? Cukup. Demi King King, aku sudah tak henti-hentinya mentolerirmu. Jangan memancing nasib. Tidak kau bajingan ini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beraninya kau berbicara seperti itu pada ibuku. Aku. Tidak berguna. Kau pria yang bergantung pada adikmu. Kamu tidak berguna. Kau terlalu kejam. Bagaimanapun juga, dia masih saudaramu. Aku menganggapnya sebagai saudara. Tapi apakah dia anggap aku sebagai ipar? Lihatlah tingkah lakumu. Apakah kau pantas menjadi iparku? Akan ku beritahu. Tuan Muda Bian di Jingcheng. Dia adalah iparku. Kau pikir kau ini siapa? Demi King King, aku sudah tak henti-hentinya mentolerirmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lu yang aku memberitahumu. Itu tidak mungkin mulai sekarang. Kau. Apa kamu masih ingin bertarung? Baiklah. Aku ingin melihat. Apakah kamu bisa melihat matahari besok? Jiang Chen, pergi. Tinggalkan Jiangcheng. Kalau begitu aku pergi dulu. Tapi jangan pedulikan mereka, Tuan Muda Bian itu. Pria ini benar-benar tidak tahu hukum. Tuan Muda Chen, kau akhirnya tiba. Akan ku beritahu. Pria ini, dia benar-benar berani melukai Xiao yang di rumah kita. Tulang-tulangnya sendiri terbuat dari apa sebenarnya? Tepat sekali Tuan Muda Chen. Dia bahkan mencoba memanfaatkan adikku. Setelah kami menemukannya, dia mengamuk karena malu. Merasa hebat cuma karena bisa sedikit bela diri. Dia bisa menindas orang. Kau tidak masih berpikir bahwa kau dan King King punya kesempatan kan? Aku akan bilang yang sebenarnya. King King sekarang, tunangan Tuan Muda Bian. Itu Tuan Muda Bian. Bahkan aku harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Kau ini siapa? Beraninya kau bertindak begitu liar di sini. Keserakahanmu pada King King sudah melakukan tabu besar terhadap Tuan Muda Bian. Kau harus melihat apa statusmu. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu King King. Chen Fendian, aku belum setuju untuk menikahi Tuan Muda Bian. Dan juga, jangan berani-beraninya kau di keluarga lu kami menunjuk-nunjuk dan menuntut. King King, kau bertindak bodoh. Itu Tuan Muda Bian. Selama kau mengikuti Tuan Muda Bian, bahkan keluarga lumu di Jingcheng,
akan punya tempat. Aku benar-benar tidak bisa mengerti demi Show pria was ini. translated Kau and menyerah. narrated by Hidup mulia Nvidia. dan kaya sepadan kan? Urusanku bukan urusanmu. Berhenti apa? Tunggu, ada yang harus kukatakan. Hari ini Tuan Muda Bian, dia khusus ingin bertemu kau. Aku menasihatimu untuk patuh kembali bersamaku. Dia ingin menemuiku apa statusnya. Dan dia berharap aku pergi menemuinya. Minggir. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda Bian, bocah. Jangan terlalu sombong. Aku berdiri tepat di sini hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen, apa kau baik-baik saja? kau berani memukul Tuan Muda Chen. Anak baik, kau berani menyentuhku. Bukankah kau hanya mengandalkan teknik gerakanmu yang sedikit lebih baik? Baik, kau tunggu saja. Kau akan bayar mahal. King, aku pergi dulu, sampai jumpa lusa. Dengar. Pergi tangkap Jiang Chen itu untukku. Dan robek dia menjadi 10.000 keping. Chen Feng. Meskipun sikap Jiang Chen tidak baik, setiap kali kaulah yang memprovokasinya lebih dulu. Kejahatan apa yang telah dia lakukan? King Kim. Aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Kau telah terpesona olehnya. Apa bagusnya Jiang Chen Xin? Kau berkorban sebesar ini untuknya. Jiang Chen dan aku tidak akan bertemu lagi di masa depan. Biarkan saja dia pergi. Biarkan dia pergi dari Jiang Chen. Jalani hidup normal. Kejahatan apa yang telah aku lakukan sampai melahirkan putri sepertimu? Jika kau mempertahankan pria ini, cepat atau lambat dia akan menjadi momok bagi keluarga kita. Menurutku, lebih baik jika dia mati hari ini. Tidak, adik. Kau harus cepat-cepat menyingkirkan simpatimu. Ya. Begitu lusa The tiba, film was kau akan patut translated dan jujur. and narrated by Bertunangan dengan Nvidia. Tuan Muda Bian. Mengerti? Chen Feng, aku sebagai Nyonya Bian bertanya padamu, bisakah Jiang Chen hidup? King Kim. Apa kau belum mengerti? Aku bisa melepaskannya. Tapi membunuhnya hari ini adalah keinginan Tuan Muda Bian. Benar. Tuan Muda Bian benar. Momok ini tidak bisa dipertahankan. Dia harus disingkirkan. Bagus kalau dia mati. Tuan Muda Chen, ayo pergi. Tolong jangan marah, ayo pergi. Kau. Jiang Chen, kau harus selamat dan sehat. Tanah kosong. Musuh eksternal. Dia berani sembarangan di depanku. Kami diperintah datang dan bunuh kau. Sebaiknya kau menyerah. Menyerah. Bentuk formasi. Formasi rahasia telah berhasil diaktifkan. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, selama kau memasuki formasi ini, kau pasti akan menjadi abu. Aku kira kamu memiliki kemampuan hebat. Sepertinya itu hanyalah trik kecil. Trik murahan. Ini adalah formasi pembunuh. Formasi pembunuh, ya. Alam transformasi dewa. Siapa sebenarnya kau? Keahlian macam apa ini? Kau lebih mampu daripada yang kukira. Tapi sayang sekali. Setelah malam ini, tidak peduli seberapa sempurna penampilanmu, tidak ada yang akan mengingatnya. Kamu memanggil semua orang ini. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Lalu kenapa kalau aku tidak? Bagaimanapun kau tidak akan melihat matahari besok pagi. Kamu pikir kamu bisa menahanku? Aku tahu dengan keahlianku. Aku tidak bisa menahanmu. Tapi seseorang bisa.
Dari mana kau mendapatkan benda ini? Boneka. Cepat katakan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ampuni nyawaku. Kau harus menjaga dirimu sendiri dulu. Chen Feng. Ini pengkhianatan. Pengkhianatan apa kau mengerti? Kau telah menyinggung sosok yang kuat. Berapa banyak orang yang menginginkan nyawamu? Lalu kenapa kalau aku berkhianat? Selama aku membunuhmu. Setelah besok. Siapa yang tahu? Pergi robek dia berkeping-keping. Serang. Apa yang kalian tunggu cepat? Bisa menahan seranganku. Kau memang punya beberapa keahlian. Bagaimana bisa ini terjadi? Chen Feng. Sebagai tuan muda keluarga Chen, kau awalnya punya masa depan cerah. Tapi kau berkolusi dengan musuh luar. Membahayakan keamanan Dacia. Aku akan segera mengeksekusimu. Hanya kau. Dengan hak apa kau mengeksekusiku? Kau hanya anggota keluarga Lu, yang seorang menantu. Kau ingin mengeksekusiku. Kau tidak cukup pantas. Pengkhianatan. Lalu kenapa, kalau itu pengkhianatan? Bahkan jika aku membunuh seseorang, selama keluargaku menggerakkan jari, tidak akan terjadi apa-apa sama sekali. Sedangkan kau bahkan mungkin akan diurus oleh keluarga Chen-ku. Sebaiknya kau berdoa untuk dirimu sendiri. Kurasa yang perlu berdoa untuk keberuntungan adalah kau. Tuan Feng Jiu. Dewa Perang Dong Yu. Kenapa kau di sini? Bawahanmu menyapa Tuan Marsekal Naga. Bawahanmu menyapa Tuan Marsekal Naga. Tuan Marsekal Naga tidak mungkin. Kau pasti membuat kesalahan kan? Tuan Marsekal Naga, bawahanmu melihat cahaya di timur Jiangcheng, mencurigai musuh eksternal telah muncul dan datang khusus untuk menyelidiki. Memang ada musuh luar, tapi aku sudah mengeksekusi mereka. Kalian berdua. Di masa depan, sedikit lebih cepat. Jika itu orang biasa, mereka mungkin sudah kehilangan nyawa sekarang. Bawahanmu merasa malu. Tuan Marsekal Naga, Chen Feng telah berulang kali menentang atasannya. Dia bersekutu dengan musuh. Bagaimana ini harus ditangani? Tangani dia sesuai hukum negara. Sekarang kau tahu, aku akan mengeksekusimu. Tuan Marsekal Naga, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Marsekal Naga, tolong ampuni aku. Tuan. Ciptaan sempurnaku. Murid kesayanganku. Begitu mudah dihancurkan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membunuhmu sendiri. Ibu, itu sepertinya orang-orang dari pusat komando Dacia. Dan orang-orang dari pusat komando Jiangcheng juga ada di sini. Dia benar-benar tuan muda Jiangcheng. Lihatlah pengaruh ini. Dan koneksi-koneksi ini. Show yang dengan ipar seperti ini. Masih khawatir soal kerja. Tepat sekali. Kepala Sia, hadiah 5 juta, dan patung kuda emas. Pusat komando Jiangcheng secara kolektif mempersembahkan sepasang patung brokat cahaya mengalir. Begitu banyak emas. Berapa nilai semua ini? The film Di was masa depan, translated semua ini and akan menjadi narrated by milik King M kita. Media. Ibu hanya untuk pernikahan ini. Begitu banyak orang datang. Acaranya terlalu mega. Kakak ipar, lihat hanya untuk pernikahan ini. Ada hadiah-hadiah berharga seperti itu. Popularitasmu terlalu besar. Apa artinya ini? Ini hanya setetes air di lautan. Kubilang tuan muda Bian, lihat hari ini di acara upacara pertunangan kita. Semuanya orang terkemuka dan tokoh politik. Jadi kau lihat, keluarga Bian. Benar-benar keluarga terkemuka. Bibi, ini semua terkait bisnis. Meta, karena aku akan bertunangan. Wajar jika mereka datang. Aku akan bertunangan. Bagaimana bisa orang-orang ini ada di sini? Ada yang salah. Biar aku jawab telepon ini dulu. Ayah pesta pertunanganku. Orang-orang dari pusat komando Dacia. Bagaimana mereka semua bisa datang? Apa? Orang-orang dari pusat komando Dacia. Bagaimana mereka bisa ada di sana? Katakan padaku, haruskah aku atau tidak mengusir mereka? Tidak.
Mungkinkah itu mereka? Ini pengkhianatan. Singkirkan dia. Tak ada yang akan tahu kau berkhianat. Setujui persyaratanku, dan mulai sekarang nilai keluarga Bianmu akan berlipat ganda. Jika kau tidak setuju, nyawamu akan melayang. Aku setuju dengan persyaratanmu. Pilihan yang bijak. Lusa, suruh putramu bertunangan dengan wanita itu. Sedangkan aku menginginkan nyawa orang itu. Pasti mereka. Kalau tidak, siapa yang punya wewenang setinggi itu? Aku tidak menyangka mereka punya koneksi sedalam itu. Ibu orang penting lainnya telah tiba. Hei, berhenti. Sebenarnya orang ini. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Ku bilang apa yang kau lakukan di sini, Jing Chen? Apa kau cemburu pada keberuntungan King kita? Hari ini adalah hari besarnya. Dan kau di sini untuk membuat masalah lagi. Di hari bahagiaku. Kenapa kalian semua di sini membuat keributan? Tuan muda biar ku beritahu. Dia persis seperti yang kuceritakan padamu. Si bajingan itu menantu numpang di keluarga kita. Aku sudah bilang pada King untuk segera memutuskan hubungan dengannya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia hari ini mendapat keberanian untuk menerobos masuk ke sini. Tepat sekali. Kupikir itu orang penting. Jadi itu kau. Di depan para orang dewasa di keluarga kita, kau harus lebih dulu membuat perkenalan diri, bukan begitu? Perkenalan diri. Apakah dia pantas? Kau seorang pria dewasa, bersembunyi di balik wanita. Kemampuan macam apa itu? Karena kalian semua sudah datang, tidak satu pun dari kalian akan pergi. Ada jalan ke surga tapi kau tidak mengambilnya. Kau nekat masuk walau bukan jalan ke neraka. Tuan muda Bian, hari ini kau harus menunjukkan padanya sebuah pelajaran. Aku memberitahumu, sebaiknya membuatnya menghilang selamanya dan tidak pernah lagi mengganggu King kita. Hari ini adalah pernikahanku dengan King. Hawa orangmu dan pergi sekarang. Aku bisa mempertimbangkan, tidak membuatmu masalah. Apa kau sudah gila? Dengar baik-baik, hari ini adalah upacara pertunanganku. Bukan pernikahanmu yang entah apa. Pernikahan, apa kau bermimpi? Apa kau belum bangun? Buka matamu lebar-lebar, baru bicara padaku. Jing Chen, aku tidak tahu apa yang sedang kau inginkan secara delusi. Mungkin itu karena kau tahu King akan menikah dengan tuan muda Bian. Dan terprovokasi, kau sudah sedikit gila bukan? Hari ini aku akan menggunakan darahnya. Bawa keberuntungan ke pesta tunanganku. Hentikan. Tuan muda Bian Jiang Chen datang untukku. Aku sudah menyetujui pertunanganmu. Biarkan dia pergi. Aku bersumpah, aku tak ada hubungan dengannya lagi. King. Jiang Chen, cepat pergi. Hari ini, aku tidak peduli apa yang kalian semua katakan. Tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuat keluarga lumu lenyap. Apa maksudmu? Sama sekali tidak memikirkan keluarga lu, kan? King, kau ikut masuk denganku. Aku akan memberimu kejutan. Jiang Chen, situasi macam apa ini? Apa kau masih bercanda? Cepat pergi. Aku tidak bercanda denganmu kali ini, sungguh. Hentikan. Orang-orang yang datang hari ini, semuanya berstatus terhormat. Kau tidak tahu harga dirimu. Sendirikan, berani menerobos masuk begitu gegabah. Tidak. Satu orang di dalam bisa bernilai 10.000 orang sepertimu. Kau ini siapa? Pergi sana. Orang-orang ini semua di sini untukku. Kenapa aku tidak bisa masuk? Aku bilang apa kau gila? Tokoh-tokoh penting di dalam. Kau tidak akan bisa menyentuh mereka seumur hidupmu. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Lupakan saja. Hari ini, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Aku akan membiarkanmu melihat apa maksudnya perkumpulan pahlawan. Apa arti keluarga terkemuka dan selebriti. Bukankah ini pesta pertunanganku? Bagaimana ini bisa menjadi tempat pernikahan? Pergi. Panggil manajer hotel kemari. Bagaimana mereka menangani ini? Sebenarnya, secara logis, hotel tidak boleh salah begini kan? Oh benar. Kakak ipar menurutku, ini cukup bagus. Lihat. Bukankah ini jauh lebih meriah?
Ya, ya. Lupakan saja. Di hari yang penuh sukacita ini, aku terlalu malas untuk mengurus hal-hal ini. Para sahabat dan kerabat yang terhormat, hari ini adalah hari bahagiaku. Dan kebetulan, kalian akan lihat tontonan bagus. Orang ini adalah mantan suami tunanganku. Di hari bahagiaku ini, dia sengaja datang untuk menjadi pecundang. Dia tidak punya uang, namun dia berani datang dan merebut wanitaku. Tidakkah kalian semua merasa ini sangat lucu? Jiang Qin dengan keahlianmu. Kamu bisa melarikan diri. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Kalian semua anggap ini masuk akal. Mengapa tidak ada yang tertawa? Mereka tidak tertawa, karena mereka semua adalah orang-orangku. Omong kosong. Tidakkah kau lihat siapa yang ada di sini? Panglima tertinggi Dacia. Dewa Perang Dongyu. Feng Jiu dari Legiun Keluarga Feng. Orang-orangmu konyol. Tuan, orang ini sangat arogan dan sangat tidak sopan kepadamu. Aku mohon izin, tolong serahkan orang ini kepadaku untuk dibereskan. Dewa Perang Dongyu, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kau memperlakukan The film bajingan was dengan sopan santun translated seperti and itu? narrated Bajingan by itu menggelikan. Emilia. Justru karena Tuan Jing, kita ada. Beraninya kau menyebut Tuan Jing bajingan. King King. Sudah kubilang aku akan memberimu kejutan. Apakah kamu memanggil semua orang ini? Aku tidak memanggil mereka. Tapi, mereka datang secara sukarela untuk menghadiri pernikahan kita. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Singkirkan dia dari sini. Jangan di sini, mengganggu pernikahan kita. Ya, Siapa yang berani? Ayah, kau akhirnya di sini. Orang ini dia. Dia bilang semua orang ini dipanggil olehnya. Lancang. Beraninya kau berbicara kepada Tuan seperti itu. beraninya kau memanggil Tuan bajingan. Kurasa kau bosan hidup. Karena aku berani datang hari ini, aku tidak takut kau buat masalah denganku. Hari ini siapapun itu yang berani menentang keluarga Bianku, aku akan memastikan mereka tidak akan meninggalkan aula perjamuan ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu kasar? Kau yang berbicara keras tadi bukan? Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Untuk menjebak kalian semua di sini, aku mengerahkan banyak upaya. Namun karena kalian semua sudah di sini, itu menyelamatkanku dari kesulitan. Memberitahu kalian satu persatu. Mulai sekarang, aku akan mengambil setengah dari saham dari semua keluarga kalian. Jika tidak, ini akan menjadi nasib kalian. Tanpa hukum. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Si Miao. Kau sangat sombong hari ini. Karena kau memilih untuk mengkhianati negara. Untuk mencapai tujuanmu sendiri. Mengkhianati negara. Betapa tidak tahu malunya. Tidak heran gerakanmu begitu kejam. Memang orang luar. Tidak heran dia bisa melawan si Miao hingga Seri. Asal itu baik untuk keluarga Bian, untuk menjadi keluarga bangsawan terkemuka. Apa masalahnya? Keluarga Bian juga bangsawan sahabat. Tapi sekarang sudah berakhir. Berhenti berpura-pura. Anak muda apalagi kau? Semua orang yang hadir hari ini, tak ada yang bisa melarikan diri. Dengan trik picikmu, kau sebaiknya tidak muncul di depanku. Bergerak. Semua yang hadir. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bocah ini, sepertinya, aku meremehkan kekuatanmu. Orang-orang yang kau sebutkan Tuan, aku sudah menahan mereka semua untukmu. Meskipun aku tidak bisa membungkam mereka, mereka semua ada di sini. Karena kau tidak membungkam mereka, lalu apa yang kau katakan padaku? Bajingan. Ayah. 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 Aku akan melawanmu sampai mati. Aku. Beberapa tahun terakhir ini, fondasi yang susah payah ku bangun. Kau sudah hancurkan itu sepenuhnya. Dan juga, agen rahasiaku yang tersembunyi. Kau secara pribadi melenyapkan mereka. Termasuk,
semua saluran yang kubuka. Kau dengan cepat menghancurkan semuanya. Dan murid-murid kesayanganku, satu persatu. Mereka semua mati di tanganmu. Kau bajingan. Kau benar-benar pantas mati. Mereka yang melanggar martabat negara kita akan dieksekusi tanpa ampun. Kalau begitu hari ini, kau akan mati. Dengan keahlian amatiranmu, beraninya kau merajalela di Dacia. Aku tidak rela. Siapa sebenarnya kau? Betapa menyedihkan. Kau akan mati dan masih tidak tahu siapa tuan kami. Usir orang barbar. Pertahankan tanah air. Dengan prestasi militer yang gemilang, kemuliaannya bersinar sepanjang zaman. Orang ini adalah Tuan Marsekal Naga kita. Apel. Marsekal Naga. Marsekal Naga. Jing Chen. Ya. Tidak, itu salah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Marsekal Naga? Marsekal Naga. Bagaimana mungkin Marsekal Naga bisa membungkuk dan menjilat dan tinggal di rumah kami? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku. Kau benar-benar Marsekal Naga. Ya, Kalau begitu, lalu mengapa kau? ibu sudah kubilang. Aku ingin menjadi orang biasa. Sekarang kau percaya padaku. Marsekal Naga. Orang biasa. Ibu. Kau baik-baik saja. Ibu tidak. Kakak ipar. Aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Dulu selalu salahku. Maukah kau memaafkanku? Maafkan aku. Aku tidak pernah mempercayaimu. Dan aku salah paham padamu. Dan aku mendengarkan fitnah orang lain. Maafkan aku. King. Semuanya sudah berlalu sekarang. Mulai sekarang, kita akan memulai yang baru.